Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Umami dengan NPM 20010010016 dari Tadris Biologi kelas A Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan membuat video mengenai tutorial uji Manwith-New serta uji validitas dan reliabilitas untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh Ibu Pika Merliza MPD. Oke, langsung saja untuk uji Manwith-New. Di sini kita memiliki data perbedaan hasil belajar biologi antara siswa yang diberi perlakuan model Think Pair Share atau TPS dan siswa yang menggunakan model Jigsaw. Di sini kita memiliki jumlah 12 responden untuk model pembelajaran TPS dan memiliki 18 responden untuk model pembelajaran Jigsaw. Selanjutnya, data-data ini kita akan pindahkan ke dalam SPSS dengan cara berikut. Oke, di sini saat kita membuka SPSS, langsung saja kita klik ke variabel view. Setelah itu, pada kolom name pertama kita isikan dengan hasil. Lalu setelah diklik akan muncul seperti ini. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu pada label kita tulis hasil belajar. Setelah itu untuk kolom name yang kedua kita beri nama kelas. Setelah itu desimalnya kita ubah juga menjadi 0. Pada label kita biarkan saja. Setelah itu pada value kita klik. Setelah itu akan muncul tabel value labels, di mana value-nya kita isi dengan kode 1 dan labelnya kita akan isikan dengan model pembelajaran TPS atau bisa TPS saja. Lalu kita add. Sebentar. Setelah itu kita add. Setelah kita add, kembali ke value. Lalu kita isikan kode dengan angka 2. Lalu untuk kode 2 kita isi dengan model pembelajaran Jigsaw saja ya. Oke, setelah itu kita add kembali. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK. Akan jadi seperti ini. Setelah itu kita klik ke data view. Untuk kolom hasil belajar kita copy pastekan dari data yang kita miliki tadi. Untuk model pembelajaran TPS kita memiliki 12 responden. Kita pindahkan data nilai yang ada, kita pastekan pada SPSS. Ada kolom hasil. Untuk selanjutnya ada kolom kelas ini, kita isikan dengan kode label model pembelajaran TPS, yaitu kita beri kode 1 tadi. 1. Semuanya kita isikan dengan kode nilai strategi model pembelajaran yang digunakan. Setelah itu untuk bawahnya kita gunakan model data nilai model pembelajaran, hasil model pembelajaran Jigsaw. Kembali kita pastekan. Setelah itu untuk Jigsaw tadi kita memilih kode 2, jadi sama kita isikan. Oke, setelah seperti ini kita klik analyze. Setelah itu kita klik non parametric test. Lalu kita klik legalicy dialog dan kita klik to independent sample. Klik. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini.
Untuk hasil belajar kita pindahkan ke tes variable list. Dan untuk kelas kita pindahkan ke grouping variabel. Setelah sudah seperti ini, untuk define group kita klik, lalu untuk grup 1 kita isikan dengan kode 1 untuk model pembelajaran TPS, dan grup 2 kita isikan dengan kode 2 untuk model pembelajaran Jigsaw. Selanjutnya kita continue. Lalu jangan lupa setelah seperti ini, jangan lupa kita klik pada test type yang ManWhitney U. Kita oke. Setelah itu akan muncul output seperti ini. Ini merupakan uji ManWhitney, hasil dari uji ManWhitney U. Di mana di sini terdapat dua tabel. Yang pertama ada tabel ranks dan yang kedua ada tabel test statistik. Untuk tabel ranks ini hanya untuk mendeskripsikan data saja, di mana kita tadi untuk model pembelajaran TPS memiliki 12 responden, dan untuk model pembelajaran Jigsaw memiliki 18 responden, sehingga total responden ada 30 responden. Lalu untuk mengetahui bagaimana uji ManWhitney U itu, hasil uji ManWhitney U adalah di tes statistik. Kita lihat pada nilai yang dihasilkan di async sinks to tail. Di sini kita mendapatkan nilai memperoleh hasil sebesar 0,007, di mana yang seharusnya yang menjadi parameternya adalah apabila nilai async sinks to tail ini lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan antara dua model hasil dari dua model pembelajaran tersebut. Sedangkan apabila nilai yang dihasilkan async sinks to tail ini lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan pada hasil belajar dua model pembelajaran tersebut. Di sini memperoleh hasil sebesar 0,007, di mana angka ini merupakan lebih kecil daripada angka 0,05, yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar biologi dari model pembelajaran TPS dan juga Jigsaw. Sekian untuk uji ManWhitney U menggunakan aplikasi SPSS. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan belajar mengenai uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Oke, selanjutnya kita buka new tab pada SPSS dengan mengklik file, new, lalu klik data, lalu akan muncul lembaran baru seperti ini, tab baru seperti ini. Selanjutnya untuk uji validitas dan reliabilitas, di sini kita mempunyai data tentang motivasi belajar biologi siswa SMA sekota Metro. Jadi sebelum menyebarkan angket, Rudy akan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap 10 butir angket yang telah dibuat. Jadi di sini kita punya 10 butir instrumen atau angket, di mana di sini memuat 30 responden. Kita akan menghitung atau menguji seberapa valid butir angket ini dan seberapa reliable butir-butir angket yang telah dibuat oleh Rudy. Oke, di sini kita harus tentukan dulu total dari butir instrumen 1 sampai 10 pada setiap responden. Kita bisa menggunakan Excel
seperti ini. Lalu setelah datanya kita pindahkan, Lalu kita klik setelah datanya kita pindahkan, di sini kita klik pada rumus zoom, lalu kita klik zoom, lalu kita kita klik mana saja kita blok mana saja kolom yang akan ditambahkan, lalu kita enter. Nah, begini Sudah terdapat hasilnya, kita tinggal tarik ke bawah saja. lakukan hal yang sama. Oke, setelah lakukan hal yang sama Semua hasil sehingga memperoleh semua hasil dari semua responden. Setelah itu kita kembali ke SPSS. Setelah kita membuka kembali tab new pada SPSS, kita klik variable view. Pada kolom name kita isi butir dari setiap angkat dengan kode B understrip B1 seterusnya sampai jumlah butir yang ada. Jadi ada 10 butir ya. Terus kita tujuh, delapan, ya Allah. B10. Oke, yang terakhir itu kita tambahkan B total untuk total data total butir dari setiap responden. Setelah seperti ini, kita ubah desimalnya menjadi 0 semuanya. Nah, kita tidak menggunakan desimal di sini. Oke, setelah ini kita kembali ke data view. Sudah terdapat seperti ini. Setelah itu kita copy paste data yang sudah ada dari butir 1, responden 1 dan total dari butir setiap responden kita copy dan kita pastekan ke dalam SPSS. Oke, kita pastekan ke dalam SPSS. Pastikan tidak ada yang terlewat. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik analyze. Setelah itu kita klik correlate, kita klik bivariate. Selanjutnya akan muncul tab seperti ini. Kita blok semua dan kita pindahkan ke kolom variabel. Jangan lupa kita klik correlate koefisiennya dengan persen. Lalu untuk test of significance kita pakai klik yang to tail, dan jangan lupa klik flag significant correlation. Oke, setelah itu baru kita oke.
Nah, selanjutnya di sini diperoleh pada output hasil dari korelasi setiap butir angket dari setiap responden seperti ini. Setelah itu kita akan menentukan valid tidaknya setiap butir pada setiap responden tersebut, setiap butir angket dengan menggunakan Airtable. Berikut Airtable yang ada, di mana kita tadi memiliki 30 responden dan kita ambil di sini taraf signifikansi sebesar 5% saja. Di mana kita punya 30 responden, berarti tabel R yang menjadi parameter adalah angka 0,361. Oke, setelah itu kita kembali ke SPSS. Kita ingat-ingat, parameternya adalah 0,361, di mana apabila angka yang dihasilkan lebih dari 0,361 maka butir tersebut dianggap valid. Nah, di sini butir 1 kita lihat totalnya itu mendapat angka 0,98, di mana angka ini tidak valid tentu saja. Lalu untuk butir 2 mendapat angka 0,570, berarti butir 2 dianggap valid. Lalu butir 3 memperoleh nilai sebesar 0,485, di mana nilai tersebut lebih tinggi daripada Airtable yang kita gunakan sebagai parameter tadi, yaitu 0,361, yang berarti butir ketiga itu valid. Begitupun seterusnya. Di sini kita dapat lihat untuk butir 4 tidak valid, butir 5 tidak valid, butir 6 valid, butir 7 tidak valid, butir 8 tidak valid, butir 9 valid, butir 10 valid. Jadi ada 5 butir soal yang valid di sini, yaitu butir 2, butir 3, butir 6, butir 9, dan butir 10 pada angka. Selanjutnya kita akan menentukan reliable atau tidaknya dari butir angkat yang sudah valid, yang sudah diuji dan menghasilkan hasil valid. Oke, selanjutnya kita kembali ke input. Kita kembali ke input. Setelah kita kembali ke input, kita klik analyze, kita klik scale, kita klik reliability analysis. Setelah itu setelah muncul seperti ini, kita lanjut pilih butir mana saja yang dianggap valid, kita pindahkan ke kolom items. Tadi ada 5 butir yang valid, butir 2, butir 3, butir 6, butir 9, dan butir 10. Setelah itu kita klik bagian statistik, dimana akan memunculkan tab seperti ini. Lalu kita klikkan scale if item delete. Lalu setelah itu kita continue, kita OK. Setelah kita OK, akan muncul output seperti ini untuk reliability. Jadi di sini ada 3 tabel, ada cache processing summary, ada reliability statistik, ada item total statistik. Gimana sih cara kita melihat soal-soal atau butir angka tersebut
reliable atau tidaknya, yaitu pada tabel reliability statistik, di mana pada nilai Cronbach's alpha ini, apakah dia lebih besar dari parameter R tabel yang sudah ditetapkan tadi, atau lebih kecil. Apabila nilai yang dihasilkan lebih besar daripada R table sebagai parameter yang sudah kita bahas tadi, maka butir-butir angket yang dinyatakan valid tadi juga dinyatakan reliable dan tidak ada yang perlu dibuang. Sebaliknya, apabila nilai yang dihasilkan lebih kecil dari R table, maka butir-butir angka tersebut dinilai tidak valid. Tidak reliable, mohon maaf. Di sini memperoleh nilai 0,442, di mana nilai ini lebih besar daripada R table, yang berarti butir-butir soal yang dinyatakan valid tersebut dinyatakan reliable pula, sehingga tidak perlu dibuang untuk setiap butirnya. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai uji Mann-Whitney, uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.